Berarti dia pernah salah nggak di hadapan Tuhan? Jelas pernah. Dan inilah pengakuannya, ayat yang keempat dan kelima. Firman-Mu. Jadi Ayub cerita bagaimana Tuhan pernah berfirman kepada dia. Dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Sama bukan dengan pertanyaan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya itu, menurut kamu aku siapa? Kata orang, aku Elia, aku Yeremia, aku ini, aku itu. Lah, tapi kata kamu. Saudara, memang kita nggak pernah langsung mendengar Tuhan kita bertanya kepada kita. Tapi semua kita pasti punya pengalaman. Ketika kita harus dipojokkan, ketika kita harus dihimpit, seringkali disitulah kita timbul pertanyaan. Waktu kita sehat, waktu kita banyak uang, waktu semuanya beres, saudara, hampir kita nggak pernah bertanya tentang siapa Tuhan. Tapi ketika kita punya masalah, ketika kita begitu tertekan hidup ini, ketika kita begitu sulit, betul, masih ingat? Kenapa kita bertanya? Karena kita meragukan Tuhan di sini. Ya, lagi sekali karena kita meragukan Tuhan. Nah, bukan pertanyaan itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tapi pertanyaan-pertanyaan ini ketika kita sehat, ketika semuanya aman, ketika semuanya beres, tanya siapa Tuhan itu buat diri kita. Jadi ada dua macam pertanyaan siapa Tuhan buat kita. Satu, ketika kita terjepit, ketika kita punya masalah, ketika kita putus asa, maka kita bertanya, siapa Tuhan? Kita menjawab begini begitu. Dan itu bentuknya negatif, karena kita meragukan Dia. Tapi waktu kita sehat, waktu semuanya beres, waktu semuanya aman, ini pertanyaan yang penting. Siapa Tuhan buat kita? Ini yang positif. Tapi dua-duanya kita perlu tanyakan juga dalam hidup kita. Perlu sekali. Sehingga iman kita tetap terjaga. Aku kan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Lucu bukan kedengarannya? Diberitahu apa Tuhan itu? Bukankah Dia Maha Tahu? Tapi kalau sampai Bapa kita bertanya, kalau aku menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Ini hal penting, saudara. Untuk menyatakan iman kita kepada Dia. Maka ini pengakuan Ayub ayat 5. Mari kita lihat. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Hanya dari kata orang. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ayat 6 saya teruskan. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku. Dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Saudara, Ayub jujur. Ternyata dari zaman dulu yang namanya manusia itu nggak pernah berubah. Apa yang nggak berubah dari kita? Ayo kita bertobat dalam hal ini. Ternyata hampir semua, kalau saya nggak berkata semua manusia, itu sangat-sangat terpengaruh dengan apa kata orang. Betul tidak? Dengarkan, apa kata orang? Nah, untuk memperhatikan apa kata orang ini, kita perlu meneliti kasus per kasus. Contohnya begini. Kalau saudara mendengar apa kata orang, tapi yang menyampaikan ini orang yang saudara nggak suka, reaksi saudara bagaimana? Nanggapi enggak? Coba jawab, nanggapi tidak? Tidak. Tapi tunggu dulu, ada kasus yang berikut, orang yang sama. Saudara mendengar apa kata orang dari orang yang tidak suka, tapi membawa berita jelek
tentang seseorang yang saudara benci. Ayo, ngerti nggak contoh ini? Saya ulangi lagi satu-satunya sebentar. Yang tadi saudara dengar berita kata orang, tapi dari orang saudara nggak suka. Maka otomatis kita nggak nanggapi. Tapi kalau beritanya ini tentang seseorang yang saudara tidak suka, ya saudara nggak suka si A misalnya gitu. Lalu orang yang saudara tidak suka, orang lain lagi ya, yang pertama kali ngomong tadi, memberitakan, hei kamu tahu nggak si A kecelakaan? Oh ya, ngerti? Reaksi kita bagaimana? Ayo coba jawab, reaksi kita bagaimana? Nanggapi tidak? Kenapa ayo? Padahal orang sama yang ngomong. Jawab ayo, gak usah malu-malu, itulah manusia itu. Kenapa kita nanggapi? Orang yang sama yang bicara tentang kasus lain. Yang pertama dia ngomong kita nggak nanggapi. Karena itulah sikap jelek manusia. Nah, itu sebabnya mendengar apa kata orang itu perlu terus dicek dalam hidup. Terus perlu dicek. Kita tidak boleh sembarangan. Kita harus ngecek betul-betul bagaimana keadaan yang sesungguhnya. Karena kasus per kasus akan berbeda. Itu sebabnya belajarlah saudara untuk selalu berkata apa kata Tuhan dalam hidup ini. Amin kan? Apa kata Tuhan itu jauh lebih penting daripada apa kata orang. Apalagi zaman sekarang, wah teknologi canggih. Sekarang orang itu bisa ngomelin orang pakai jempolnya, hebat sekali. Betul nggak? Siapa yang tahu ngapain itu? Kirim SMS, betul. Kita bisa maki-maki orang pakai jempol kita. Nggak pakai mulut kita. Apalagi SMS sudah murah begitu. Maka itu gobloknya orang yang percaya berita SMS. Yang untung operatornya. Maka itu jangan kirim SMS yang enggak itu jangan. Kalau saudara bilang suruh neruskan, pikir dulu berita apa. Yang untung operatornya itu. Yang bangkrut ya yang goblok itu tadi. Kenapa meneruskan berita-berita itu? Nah, jadi kita harus mikir keadaan ini. Mengenalan kita kepada Tuhan harus makin hari makin kuat. Amin. Bukan karena kata orang. Tapi mari kita punya pengalaman sendiri jumpa dengan Tuhan. Dalam setiap keadaan yang ada dalam kehidupan kita. Jadi belajar dari Petrus. Dia saja sudah dapat pewahyuan seperti itu, bisa menyangkal juga. Hebat sekali, karena konsepnya mengenal Tuhan tidak kuat dalam hidup Petrus. Terus sepanjang umur hidup kita, mengenal itu penting. Kita buka Filipi pasal yang kedua. Bagaimana kita makin dikuatkan di dalam Dia. Filipi pasal 2. Ayat yang ke-13. Karena Tuhanlah yang mengerjakan di dalam kamu. Roh Kudus jamah kami supaya firman ini kuat bekerja dalam diri kami. Karena Tuhanlah, Bapa kita itu sendiri yang mengerjakan di dalam diri kita, saudara. Baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jangan tutup dulu Filipi 2, nanti selanjutnya ayat ke-14. Saya ulangi lagi supaya Roh Kudus menekankan ini jelas. Karena Tuhanlah Bapa kita di surga itu yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Begini ayat ini artinya, saudara. Kalau kita sering melihat ada orang bisa berbuat jahat, mencuri, membunuh, mabuk, berzina dan sebagainya, maka kita selalu berkata, ada dosa yang mendorong dia, ada dosa yang menyuruh dia untuk mengerjakan itu, iya atau tidak? Dan memang sebetulnya diri kita ini belum tentu diatur, disetir, dipimpin, dikontrol oleh hidup kita sendiri.
Dengarkan kata ini. Sebetulnya manusia ini